Selamat datang lagi Sobat Ketiga TMI dengan saya Sebagung Kurnia. Saat ini saya akan coba mempraktekkan tata cara pengukuran panel di MDP di tegangan rendah 220 atau 380 voltage, dimana panel yang akan saya pakai adalah panel seperti ini, panel yang nempel di dinding. Oke, pertama kali yang harus kita cek adalah kita menggunakan alat yang kita gunakan adalah test pen. Kita cek sebelum kita menyentuh panel, kotak panel kita cek dulu apakah ada tegangan atau tidak. Karena dikhawatirkan ini akan ada tegangan bocor, arus bocor. Dikhawatirkan adanya arus bocor, nanti mengakibatkan tegangan sentuh pada kita. Ketika dicek aman, tidak ada tegangan, baru kita mulai, kita lanjut ke kita buka, kita cek kondisi panel dalam kondisi terkunci. Panel dalam kondisi terkunci, kotak panel terkunci, semua indikator lampu-lampunya menyala semua. Di sini muncul ada nilai tegangan yang mengalir. Di sana 236, 231 dan 221 bervariasi. Merah, kuning dan hijau menunjukkan urutan fasa R, S dan T. Kemudian di sini muncul ada angka-angka P1, P2, P3. Ini menunjukkan alat ukur juga. Oke, kemudian kita buka. Kita cek secara visual. Setelah itu kita lihat kelengkapannya, kondisinya. Di sini kebetulan kondisi panelnya masih bagus, masih bersih dan terawat, serta dilengkapi dengan single line diagram. Ini sesuai dengan standar. Ini untuk memudahkan kita untuk pengecekan. Oke, selanjutnya di sini juga untuk panel dilengkapi dengan mika tembus pandang, mika bening tembus pandang. Kenapa dipasang seperti ini? Ini untuk menjaga supaya kita tidak langsung bersentuhan dengan bagian-bagian di sini yang bertegangan. Gimana pengukuran kita laksanakan? Setelah kita buka mika penghalangnya, Sobat Ketiga TMI, maka kita lakukan pengecekan terminasi. Apakah terminasi di sini kelihatan ada yang mungkin kendor atau apa? Karena akan kelihatan mungkin ada yang gosong-gosong atau seperti apa. Oke, di sini terlihat semua terpasang dengan rapi. Indikator juga terpasang dengan rapi. Kabel-kabel semuanya di klem, semua terpasang dengan rapi. Urutan kabel sesuai, merah, kuning dan hitam untuk fasa, sementara biru untuk netral. Oke. Di sini untuk grounding juga menggunakan kabel kuning strip hijau. Oke, untuk selanjutnya kita lakukan pengukuran. Di mana pengukuran ini adalah pengukuran suhu terminasi. Kita lakukan pengukuran suhu terminasi dengan menggunakan alat yang disebut dengan infrared thermometer. Di sini kita gunakan merek Crisbow. Oke, pertama adalah pengukuran terminasi di sambungan atau terminasi input. Oke, kita kunci. Muncul nilai 19,8 derajat Celcius. Ini untuk sambungan R. Kemudian kita lanjut ke S. Muncul angka 19,4. Oke, clear. Kemudian kita lanjut ke S, ke T. Muncul angka 19,2. Ini menunjukkan bahwa temperatur di sambungan terminasi ini masih jauh di bawah batas maksimal. Oke. Kemudian selanjutnya kita lakukan pengukuran di busbar. Busbar pencabangan untuk R. Kita ambil secara random, menunjukkan angka 19,0. Untuk S menunjukkan angka 19,1, dan untuk T menunjukkan angka 19,0. Pada setiap pengukuran hendaklah dilakukan pengukuran pada setiap terminasi. Contoh ini untuk pencabangan ini juga seharusnya dilakukan pengukuran. Karena ini sebagai gambaran aja, sebagai contoh, maka dilakukan pengukuran terhadap sambungan untuk pencabangan. Oke.
nilainya 18,9. Lakukan lagi secara random dan nilainya 18,8. Lakukan lagi secara random 19,7. Oke, termasuk untuk grounding 21,1. Nah, oke, artinya dalam sambungan atau terminasi di sini untuk jalur-jalurnya tidak ada yang longgar, tidak ada gejala-gejala kerusakan. Oke, bagi penghantar atau terminasinya masih dianggap bagus. Oke, kemudian selanjutnya adalah pengukuran arus dengan menggunakan tang ampere. Tang ampere ini jenisnya ada yang AC dan ada yang DC. Yang saya pakai adalah clamp meter tang ampere merek Crispo seri KW 06286. Kapasitasnya hanya sampai 400 ampere. Oke, cara pengukuran adalah kita set di 20 ampere. Kita kunci, maka muncul angka 0,48 ampere. Ini untuk yang di fasa T. Kemudian fasa S kita lakukan pengukuran seperti ini. Kita kunci, muncul angka 2,23 ampere. Oke, kemudian lakukan pengukuran untuk fasa R. Kita kunci, maka diperoleh angka 4,04 ampere. Oke, ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan beban, di mana beban-beban untuk fasa R, fasa S, dan fasa T saat ini karena memang kondisi di sini mungkin R untuk penerangan, S untuk mesin-mesin pendingin, sementara T untuk mesin-mesin yang lain yang tidak dioperasikan. Jadi keseimbangan beban tidak ada, kurang tersalurkan gitu. Oke, selanjutnya kita lakukan pengukuran tegangan pasa dengan pasa. Masih menggunakan alat yang sama, Crispo. Kita setting di sini. Kita coba R dengan S. Sini. Kita coba R dengan S. Kita kunci, nilainya 396 volt. Oke, sementara itu R dengan T kita kunci, angkanya 395. Kemudian S dengan T kita ukur 394. Jadi angkanya mendekati 380. Lantas bagaimana antara pasa dengan netral? Oke, kita coba. Kita lakukan pengukuran antara pasa netral dengan T, maka diperoleh angka 221. Oke, netral dengan S diperoleh angka 229. Kemudian R dengan netral diperoleh angka 232. Oke, artinya untuk pengukuran pasa dengan netral itu sekitar di 220.
Dimana kalau kita menggunakan jalur antara fase dengan netral itu dinamakan dengan listrik arus satu fase. Sementara ketika kita menggunakan menggunakan 2 atau lebih fase, 3 fase, itu disebut dengan arus listrik 3 fase. Oke, demikian dari saya. Terima kasih.